Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal menarik, dua hal penting yang tentunya harus diketahui oleh para KPM terkait dengan penyaluran bantuan sosial oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Yang pertama adalah terkait dengan progres untuk penyaluran penebalan bantuan sosial sebesar Rp400.000 yang ini terus bertahap untuk dicairkannya. Nah, perlu Anda ketahui bahwa penerima penebalan bantuan sosial ini jumlahnya adalah 18,3 juta KPM di seluruh Indonesia, baik itu penerima BPNT murni maupun penerima PKH plus BPNT. Dan untuk penerima PKH murni yang hanya menerima kuota PKH saja ini tidak akan diberikan bantuan untuk penebalan bansos Rp400.000 ini. Ya, meskipun ada yang bertanya adil atau tidak, ya ini kita mengikuti kebijakan yang telah dibuat oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan sejumlah 18,3 juta ini tentunya masih belum 100% untuk penyalurannya karena ini masih terus bertahap. Artinya untuk KPM yang penyalurannya melalui Himbara, KKS ya, baik itu BRI, BNI Mandiri maupun BSI, ini penyalurannya masih akan terus bertahap. Dan buktinya hingga hari ini ya masih ada untuk KPM yang baru menarik bantuannya. Oke, bisa Anda lihat saya mengumpulkan beberapa sampel yang ini pencairannya ada mulai tanggal 9 Juli yaitu kemarin. Seperti ini misalkan, oke, KKS BPNT plus PKH Bank BNI tahun 2020 barusan cair. Ini tertanggal 9 Juli ya, malam hari ya, pukul 18.40, Rp400.000 masuk. Selanjutnya daerah Ngunut Tulungagung ya, Rp400.000 tanggal 9, ini masuk di pagi hari kemarin, KKS tahun 2021 untuk penerima BPNT lansia. Selanjutnya ada wilayah Cirebon Timur, Rp400.000 tanggal 9 Juli, sore hari ya, 14.43. Lanjut ada wilayah Ciledug ya, Karang Tengah. Oke, tanggal 9 pagi hari kemarin ya, Rp400.000, alhamdulillah. Dan di hari ini juga ada yang baru melakukan penarikan untuk penebalan bansos sebesar Rp400.000 tanggal 10 ya, pagi hari tadi jam 7 pagi, yaitu dari wilayah Kabupaten Bekasi untuk BPNT murni lansia. Jadi lansia penerima BPNT murni saja yang memperoleh bantuan tersebut. Nah, karena 18,3 juta ini belum terpenuhi kuotanya, maka otomatis bagi yang penerima BPNT murni maupun penerima PK plus BPNT yang belum cair, tentu masih ada harapan hingga sampai ada laporan progres 100% dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Artinya ini kita menunggu penyaluran yang kabarnya juga masih terus berproses ya melalui PT POS dan lain sebagainya. Bagi Anda yang kemarin bantuan PKH BPNT maupun BPNT-nya cair, jika misalkan penebalan bansosnya masih belum cair, silakan Anda tunggu sampai benar-benar ada laporan progres 100% dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan informasi kedua yang perlu Anda ketahui adalah terkait dengan nasib ya. Bagaimana nasib dengan nasib KPM yang penyalurannya ini dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Kita ketahui bahwa di video saya sebelumnya ada beberapa informasi menarik dari penerima manfaat di program bantuan sosial, adanya undangan dari PT Pos Indonesia yang sudah disebar. Ya, ada jadwal yang sudah keluar juga ya di beberapa daerah. Dan seperti misalkan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, ini hingga hari ini masih belum ada kabar pencairan kapan untuk PKH dan BPNT triwulan kedua ini disalurkan sekaligus dengan penebalan bansos Rp400.000 ini. Nah, ini kabar ini santer sekali beberapa hari yang lalu ya, atau beberapa hari yang lalu Kementerian Sosial Republik Indonesia ini melakukan rapat nasional ya, Rakornas, rapat koordinasi nasional untuk Kementerian Sosial bersama dengan Dinas Sosial Kabupaten Provinsi di seluruh Indonesia. Dan dalam Rakornas tersebut dibahas dua hal terkait dengan desain dan juga program sekolah rakyat. Di dalam bahasan tersebut, kita mengetahui bahwa untuk proses bisnis PKH ini ternyata ada fakta yang menarik. Silakan Anda lihat di layar, di sini saya akan menunjukkan kepada Anda. Nah, ini terkait dengan realisasi bantuan sosial PKH dan sembako atau BPNT triwulan yang kedua. Kita ketahui bahwa untuk bantuan sembako dengan kuota 18.277.083 KPM, ini telah tersalur sebanyak 15.481.880 KPM atau jika dipersentase adalah 84,71% dengan nilai ya 9 triliun ya.
Oke, sisa transfer 71.688.000. Nah, masih banyak sekali. Untuk penebalan dengan target yang sama, ini yang tersalur juga sama, yaitu 84,71%, dengan sisa transfer yaitu 71.688 kpm. Dan PKH sendiri dengan kuota 10 juta kpm yang terserap atau tersalur baru 81,8%. Artinya, sisa transfer yang belum dilakukan oleh pemerintah adalah 4.738 kpm. Artinya ini masih terbuka kesempatan yang luar biasa, kesempatan yang luas bagi mereka-mereka yang masuk ke dalam desil yang telah ditentukan, tetapi belum cair juga. Dan fakta yang menarik juga di nomor 2 yaitu tentang buka rekening kolektif atau burekol. Di sini ada informasi bahwa untuk PKH sejumlah 1.945.399 kpm ini ada pemberitahuan peralihan dari PT Pos ya sebanyak 1.315.886 kpm, dan ini peralihan dari Pos ya. Jadi burekol itu adalah buka rekening kolektif, jadi direncanakan akan dibuka rekening baru alias dari Pos berpindah ke KKS. Dan KPM baru ya ditambah KPM baru sejumlah 629.513 KPM atau istilahnya adalah exclusion error. Exclusion errors ini adalah mereka-mereka yang selayaknya mendapatkan bantuan namun tidak mendapatkan bantuan, dan mereka ini ada di dalam desil yang ditentukan oleh Ditisen. Dan sembako sendiri ada sebanyak 2.732.515 kpm, dan peralihan dari PT Pos itu adalah 1.953.139 ditambah KPM baru dari exclusion errors sebanyak 770.376 kpm. Nah, itu adalah angka yang disosialisasikan oleh Kementerian Sosial kepada Dinas Sosial baik itu kabupaten, kota, seluruh Indonesia. Artinya di sini kita menemukan fakta bahwa nasib para KPM yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia ini, terutama di kabupaten tempat saya tinggal, ini masih belum ada informasi dari PT Pos. Artinya, ini ada kemungkinan akan diadakannya burekol atau buka rekening kolektif alias yang disalurkan melalui PT Pos, ini akan dialihkan kembali ke KKS. Ini dulu pernah ada kabar seperti itu ya di Kabupaten Banyuwangi beralih ke KKS Mandiri, dan ini santer lagi dikabarkan. Apalagi di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, ketika Anda melihat informasi di halaman resmi Kabupaten Banyuwangi, ini ada rencana Banyuwangi akan dijadikan basis untuk percontohan penyaluran bansos digital pertama di Indonesia. Artinya kemungkinan bagi Anda yang penyalurannya mulai PT Pos Indonesia ini harus lebih bersabar, terutama bagi yang belum memperoleh jadwal. Ada kemungkinan Anda dialihkan dari PT Pos ke Himbara atau dari Pos kembali ke KKS. Lalu bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah Anda nyaman disalurkan oleh PT Pos Indonesia, atau Anda akan lebih nyaman jika kembali memiliki KKS alias bisa ditarik dimanapun dan kapanpun? Silakan Anda berkomentar. Oke, demikian informasi yang bisa saya berikan di kesempatan kali ini. Jika ada informasi lanjutan, informasi pengembangan, saya tentu akan membagikan kepada Anda melalui channel ini. Terima kasih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.